Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Ayumi. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi. Jadi saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Oke, ini tugas pertama itu disuruh buat database minimal 2 tabel. Terus setiap tabel ada minimal 5 dummy value. Terus harus manipulasi data kayak delete, select, update gitu-gitu. Nah, terus ini pertama saya udah buat tabel mahasiswa. Perintahnya ke tabel mahasiswa. Itu dalam tabel mahasiswa itu ada NIM, tipe datanya char, nama, varchar, prodi, varchar. Terus cara isi tabel itu insert into mahasiswa values. Ini NIM, ini nama, ini prodi. Tabel yang kedua itu tabel matkul, create table matkul. Kode MK itu tipe datanya INT, nama matkul varchar. Cara isi tabelnya insert into matkul values, masukin kode MK-nya sama masukin nama matkulnya. Terus tabel ketiga itu tabel transkrip, create table transkrip. Isi tabelnya itu ada NIM, tipe datanya char, kode MK INT, SKS INT, nilai varchar. Habis itu tambahin foreign key-nya karena lupa, pakai alter table, transcript and foreign key, reference mahasiswa. Yang kedua alter table transcript and add foreign key, reference matkul kode MK. Terus abis itu cara lihat tabel masing-masing tabel itu ada select bintang from transcript buat lihat tabel transkrip, select bintang from mahasiswa buat lihat tabel mahasiswa, select bintang from matkul buat lihat tabel matkul. Terus habis itu manipulasinya itu yang pertama ada delete. Ini mau delete yang namanya asep. Yang pertama itu delete from transcript atau hapus dari tabel transcript where name yang belakangnya 106, karena asep itu mana asep nih, asep name-nya belakangnya 106. Terus delete from mahasiswa, hapus dari tabel mahasiswa yang namanya asep. Jadi ini asep yang pertama, hasilnya di sini asepnya hilang. Terus yang kedua manipulasi DM, update mahasiswa set prodi S1 Informatika where namanya Tono. Jadi yang namanya Tono itu prodinya mau diupdate jadi Informatika. Ini sebelumnya kan Tono itu S1 Sisfor, jadi berubah Informatika. Yang ketiga itu select bintang from mahasiswa where prodi S1 Informatika. Ini itu buat nunjukin data yang prodinya S1 Informatika, yaitu si Tono seorang. Oke, selesai. Oke, sekarang ini tugas yang kedua. Ini udah diimpor data-datanya. Terus soal yang pertama itu berapa jumlah pelanggan dari masing-masing sales. Ini udah dibuat tabelnya. Nah, buat rumus mencari nama-nama salesnya itu pertama kita pakai sort unique. Nah, terus B2 karena kolom sales itu ada di kolom B dan dimulainya dari yang baris kedua, jadi B2 sampai B459 karena datanya itu sampai 459. Terus tutup kurung, enter. Nah, ini udah ada nama-namanya. Buat cari jumlah pelanggan itu kita pakai rumus count if dalam kurung B2 sama B459, terus titik koma, karena Agus itu ada di baris ke-6 jadi B6, tutup kurung, enter. Nah, begitu juga buat Aini, Dena, dan Oktroy, kita salin aja. Buat Aini, karena Aini ada di baris ke-3 jadi diganti jadi B3. Buat Dena, karena Dena ada di baris Dena itu ada di baris ke-7 jadi B7. Kalau Oktroy ada di baris ke-2 jadi B2. Nah, terus kita totalin deh. Total kita ini pakai rumus sum sum terus
dalam kurung ini kan ini dari baris ketiga sampai baris ke-6, berarti G3 dalam ini salah deh, kok G, H3 H6 enter. Nah, totalnya ada 458. Terus buat tipe produk juga sama, pakai rumus yang sort unik ini. Cuman karena tipe produk itu ada di kolom yang E, jadi huruf B nya kita ganti jadi E. Enter. Nah, terus buat cari jumlah penjualan sama pakai rumus yang count if, tapi ininya diganti E, ininya diganti E, ini juga diganti E, sama ini disesuaikan sama baris produk A. Produk A itu ada di baris kedua, berarti E2. Wait, terus produk B itu ada di, ini kita giniin aja biar gampang. Produk B ada di 8, produk C ada di baris ke-5, produk D ada di baris ke-4, produk E ada di baris ke-14, produk F ada di baris ke-16, dan terakhir produk G ada di baris ke-10. Nah, ini kan udah kita rapihin dulu. Oke, nah ini bikin totalnya. Totalnya sama pakai rumus sum dalam kurung. Ini dia, langsung muncul. Oke, sama kan totalnya. Ini kita warnain dulu. Warna biru. Nah, soal kedua udah selesai. Terus soal yang ketiga, carilah 5 pelanggan dengan pembelian terbanyak. Ini kita di mana ya? Sini deh. Kita kasih judul tabelnya dulu. Lima pelanggan pembelian. Kenapa 5 pelanggan pembelian terbanyak. Nah, di sini aku mau pakai pivot table. Caranya di ini dulu customer, terus habis itu table pivot sheet yang ada di sini. Aku mau pilih di tempatnya di sini. Terus oke. Duh, kehalangan sebentar. Buat. Nah. Terus baris tambahkan customer, terus nilai customer ininya menurun, jadi kita urutin dari terbesar sampai terkecil, terus count A. Udah deh, ini data-datanya udah diurutin. Terus disuruh visualisasikan jawaban nomor 5 dengan menggunakan diagram. Cara bikin diagramnya, kita blok dulu, 1, 2, 3, 4, 5 teratas aja. Terus diagram. Nah, pilih deh mau diagram apa. Yang ini. Nah, oke. Udah deh, ini diagramnya. Jadi selesai.